Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, alaika bid-du'ai bainal adzan wal iqamah. Netepono sira bid-du'ai kalawan donga bainal adzan wal iqamah, antarani adzan lan iqamah. Apa fa innahu moko saktuhunin donga antarani adzan dan iqamah la yuraddu iku ora den tolak. Jadi kata Nabi, berdoalah alaika bid-du'ai bainal adzan wal iqamah. Berdoalah antara adzan dan iqamah. Fa innahu la yuraddu. Karena sesungguhnya doa di antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimah rahimakumullah, Allah dawuh masalah doa nggih. Sebab doa itu kan berarti permohonan. Berdoa yang berarti memohon itu hanya kepada Allah. Dados siapa saja yang memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah, karena dawuhnya Allah sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan bagimu. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepada Allah ini akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, dan mereka tidak mau berdoa. Hanya saja wujudnya itu berbeda. Ada kalanya pemberian atau pengabulan Allah itu langsung secara konkret, sesuai persis seperti apa yang dia minta gitu ya. Karena sesuatu yang lain justru lebih bermanfaat untuk pemohon dalam pandangan Allah. Tapi ada kalanya pemberian itu di dunia, dan ada kalanya nanti akan diberikan Allah di akhirat. Kenapa? Sebabnya jika permohonannya itu dipenuhi di dunia akan menyebabkan dia menjadi orang yang rusak misalnya, kemudian dieman oleh Allah. Walhasil setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Doa yang dikabulkan itu tentu ada tata caranya, ada syaratnya, dan pada waktu-waktu tertentu. Kita banyak ngaji dulu di pesantren, kiai kita mengatakan bahwa tata cara berdoa yang memungkinkan dikabulkan itu minimal ada 10. Coba diperhatikan ini. Yang pertama, adab atau tata cara berdoa yang memungkinkan dikabulkan itu ada 10 minimal. Yang pertama, memperhatikan waktu-waktu mulia, seperti misalnya pada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, waktu sahur, atau berdoa di tengah malam pas tahajud sampai menjelang fajar. Itu memperhatikan waktu-waktu yang bagus. Yang kedua, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, memperhatikan keadaan-keadaan tertentu. Contoh seperti turunnya hujan, langsung kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, terus doa-doa yang lain. Atau seperti ketika kita ibadah sholat fardu, sesudah sholat fardu, seperti yang saya sampaikan tadi itu kata Nabi, antara azan dan iqamah
ketika sujud terakhir, Masya Allah, diperhatikan. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya dengan penuh sopan kepada Allah. Ya, tidak perlu. Yang keempat, tidak perlu jerit-jerit minta, biasa saja. Ya, tidak usah menjerit. Kemudian yang kelima, tidak usahlah berapi-api kayak mau perang, tidak usah. Yang keenam, khusyuk gitu ya, konsentrasi. Ya. Kemudian yang ketujuh, mantap dengan doanya. Artinya apa? Yakin kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedelapan, mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Misalnya contohnya, kalau Rasulullah berdoa itu pas tepat bacaan neraka, misalnya Allah waqina adzabannar, itu diulang-ulang 3 kali. Waqina adzabannar, waqina adzabannar gitu. Itu contoh dari Nabi. Diulang-ulang 3 kali. Ya, kemudian yang kesembilan, memulainya dengan zikir kepada Allah, membaca tahmid, memuji Allah dulu. Kemudian dikasih pelicin, apa itu? Sholawat kepada Nabi, awal akhir. Jadi sholawatnya itu di awal dan di akhir. Itu pelicin namanya ya. Ya, pelicin doa itu sholawat. Subhanallah. Kemudian yang ke-10, bersih jiwa raga kita, lahir dan batin kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Insya Allah cepat akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah dan yakinlah, insya Allah, insya Allah. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.